Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi turunan fungsi trigonometri. Definisi turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri merupakan proses pencarian fungsi baru yang mewakili laju perubahan fungsi trigonometri asli terhadap variabelnya. Nah, di sini ada rumus turunan fungsi trigonometri dasar. Yang pertama, turunan dari fx sama dengan sin x adalah f aksen sama dengan cos x. Yang kedua, turunan dari fx sama dengan cos x adalah f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga, turunan dari fx sama dengan tan x adalah f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Selanjutnya, turunan dari fx sama dengan kotangan x adalah f aksen x sama dengan min cosecant kuadrat x. Turunan dari fx sama dengan secant x adalah f aksen x, yaitu secant x dikali tan x. Yang terakhir, turunan dari fx sama dengan cosecant x adalah f aksen x sama dengan min cosecant x dikali kotangan x. Aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam bidang fisika dapat digunakan untuk menghitung percepatan dan kecepatan objek yang bergerak. Dalam bidang teknik dapat digunakan untuk merancang sistem mekanik dan elektrolit. Dalam bidang matematika dapat digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial. Dan dalam bidang astronomi dapat digunakan untuk menghitung orbit planet dan bintang. Selanjutnya, untuk turunan pembagian dua fungsi, rumusnya yaitu y sama dengan u per v, atau dilanjutkan sama dengan y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurangin u kali v aksen per atau dibagi dengan v kuadrat. Selanjutnya untuk turunan perkalian fungsi, rumusnya yaitu y sama dengan ux dikali dengan vx yang dilanjutkan dengan y aksen sama dengan u aksen x dikali dengan vx ditambah v aksen x dikali dengan ux. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Turunan dari fx sama dengan 1 ditambah tan 3x per 5x adalah, pertama-tama kita cari dulu si u sama si v-nya. Kita lihat yang di atas itu kan sebagai u. Jadi kita dapat u-nya itu 1 ditambah tan 3x. Lalu kita dapat v-nya itu 5x. Lalu kita cari juga u aksennya dari yang atas. Kita turunin. Jadi 3 secant kuadrat 3x. Lalu kita cari v aksennya. Yang awalnya 5x, kita turunin jadi 5. Lalu kita masukin ke rumusnya. Jadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Lalu kita masukin u aksennya, yaitu 3 secant kuadrat 3x. Kita masukin v-nya, 5x. Kita masukin u-nya, 1 ditambah tan 3x. Lalu kita masukin juga v aksennya, yaitu 5 per. Kita masukin juga v-nya, 5x pangkat 2. Lalu kita kalikan, kita mendapatkan hasil f aksen x sama dengan 15x secant kuadrat 3x dikurang 5 tan 3x dikurang 5 per 25x kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika y sama dengan x pangkat 3 tan x, maka y aksen adalah, kita lihat lagi, u-nya itu x pangkat 3. Lalu si v-nya itu adalah tan x. Lalu kita cari u aksennya, kita turunkan x pangkat 3-nya, kita dapat 3x pangkat 2. Lalu kita cari lagi v aksennya, dari tan x kita turunkan jadi secant kuadrat x. Lalu kita masukkan ke rumus y sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kita masukin u aksennya, 3x kuadrat dikali v yaitu tan x ditambah u yaitu x pangkat 3 dikali v aksen yaitu secant kuadrat x. Kita kalikan yang bisa dikali sehingga kita bisa mendapatkan y aksen sama dengan x pangkat 3x pangkat 2 dikali tan x ditambah x pangkat 3 dikali secant kuadrat x. Selanjutnya nomor 3,
turunan pertama dari cos X dikali tan 2X terhadap X adalah, nah bisa kita lihat, yang menjadi U adalah cos X dan V-nya adalah tan 2X. Selanjutnya kita cari U aksen dan V aksennya. U aksennya yang dari cos X kita rubah menjadi min sin X. Sedangkan V aksennya kita ubah yang tadinya tan 2X menjadi 2 secant kuadrat 2X. Lalu kita masukin ke rumus F aksen X-nya. F aksen X mempunyai rumus U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Lalu kita masukkan semua persamaannya ke dalam rumusnya. Menjadi min sin X dikali tan 2X plus cos X dikali 2 secant kuadrat 2X. Dan setelah kita hitung, mendapatkan hasil 2 cos X dikali secant kuadrat 2X min sin X dikali tan X. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal terakhir, yaitu turunan dari fx sama dengan cos x plus 1 per 1 min cos x adalah, kalau kita lihat dari soalnya, kita bisa mengetahui bahwa u-nya adalah cos x plus 1 dan v-nya adalah 1 min cos x. Lalu kita bisa mencari u aksen dengan merubah si u, yaitu cos x plus 1 menjadi min sin x. Lalu kita bisa mendapatkan v aksen dengan merubah v yang sebelumnya 1 min cos x menjadi sin x. Lalu kita bisa langsung menulis rumusnya, v aksen x sama dengan u aksen v, u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Setelah kita menulis rumusnya, kita masukkan persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus tersebut. Menjadi 1 min sin x dikali 1 min cos x dikurang cos x plus 1 dikali sin x per 1 min cos x kuadrat. Lalu kita hasilkan semuanya dan menemukan hasil min 2 sin x plus 0 per 1 min cos x kuadrat. Lalu bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 2 sin x per 1 min cos x kuadrat. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.